Universitas Nusa Cendana, Kupang. Hari ini, tepatnya tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk ujian kinerja program PPG dalam jabatan tahun ini. Sudah berdoa? Belum. Kalau belum berdoa, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Ayo, silakan. Yang lain, sikap berdoa yang baik dan benar. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan dalam Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk semua. Terima kasih.
tadi kita sudah menyanyi lagu Hari Merdeka. Kira-kira apa sih arti lagu Hari Merdeka itu? Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menjawab? Hari Merdeka. Ya, oke, silakan. Semangat para pahlawan untuk mendapatkan kemerdekaan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Opinya. Jadi, lagu Hari Merdeka itu menggambarkan semangat para pahlawan. Jadi bukan hanya untuk pahlawan yang semangat, tetapi untuk kita semua. Kita sebagai generasi penerus yang meneruskan perjuangan para pahlawan. Dengan cara apa? Dengan baik-baik. Kita meneruskan atau mengisi kemerdekaan sebagai seorang pelajar buat apa? Buat apa coba sebagai seorang pelajar? Belajar kan? Iya. Jadi tugas kalian sebagai seorang pelajar adalah belajar dengan giat untuk mengisi kemerdekaan. Jadi kita mengisinya dengan hal-hal yang baik-baik saja. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, nah sekarang perhatikan di papan ya. Lihat di sini kita masuk di tema berapa? Coba semua baca dulu tema berapa ini? Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, rukun dalam perbedaan. Ya, jadi subtema 2. Kemudian kita masuk di pembelajaran ke 1. pembelajaran yang pertama. Oke, baik. Jadi kita masuk di tema 2 ini kita belajar hari ini. Lihat materi yang akan kita pelajari itu apa? Coba. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, lihat ini gambar apa yang kira-kira ini? Membaca Teks proklamasi. proklamasi. Nah, yang mau kita belajar hari ini adalah yang pertama. Proklamasi. Kemudian yang kedua. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi, karena materi kita hari ini tentang peristiwa sekitar proklamasi, maka yang harus kita lakukan hari ini dengan baik-baik anak, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan untuk mencapai tujuan pembelajaran hal akutnya, tolong perhatikan ke depan, adalah yang pertama tadi kita sudah menyanyi, kemudian nanti sebentar kita akan mengamati gambar, lalu kita juga akan mengamati video pembelajaran, kemudian kita akan melakukan kegiatan Diskusi. Sampai di sini bisa paham kegiatan kita hari ini? Bisa. Kalau bisa, tolong perhatikan baik-baik. Ya, jadi kita diminta untuk mengamati gambar ini. Coba perhatikan. Ya, perhatikan gambar ini. Kira-kira gambar ini menuliskan tentang apa? Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menjawabnya? Siapa yang bisa bantu Ibu? Gambar ini menuliskan tentang apa? Ayo. Penjajahan. Dan Masa penjajahan. masa apa? Penjajahan. Siapa yang dijajah pada gambar ini? Indonesia. Ibu mau tanya, mengapa pada masa itu kita bisa dijajah oleh bangsa Inggris, bangsa lain? Karena tidak bersatu. Karena tidak Bersatu. Apa lagi? Ada yang lain lagi? Ada tidak? Jadi dengan baik-baik, karena kita tidak bersatu, kemudian pada zaman itu negara Indonesia ini sangat kaya. Lalu karena kita tidak bisa baca tulis dan hitung, kita tidak tahu apa-apa, tidak ada rasa persatuan, maka bangsa asing datang dan menjajah kita, menguasai seluruh sumber daya alam yang ada di bangsa kita ini. Kalau begitu, kira-kira bagaimana sih kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan itu? Jadi pada masa itu kehidupan masyarakat Indonesia sangat menderita. Apakah kejadian itu masih kita alami sampai sekarang? Tidak. Buktinya apa kalau kita tidak alami lagi? Kita sudah merdeka, kita bisa apa? Bisa belajar, bisa bebas berpendapat. Pada zaman dahulu sudah semua orang bisa sekolah. Hanya orang-orang tertentu saja yang sekolah. Jadi sekarang sebagai pelajar kamu harus bersyukur karena kita sudah merdeka, makanya kamu bisa sekolah. Aku jangan tutup mulut. Sampai di sini bisa mengerti? Bisa. Kalau begitu kita lanjut. Ya, jadi semua sudah duduk di dalam kelompok masing-masingnya. Kita sudah mengamati gambar tadi. Ibu mau cek dulu, mana kelompok 2? Kelompok 1? Kelompok 3? Baik, semuanya semangat. Sekarang perhatikan. Jadi semua ambil buku, taruh di atas meja semua, dan tadi Ibu sudah bagikan LKPD kan? Nah, jadi ada LKPD dan bahan ajar.
Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel YouTube Guru Belajar 86 Media. Proklamasi kemerdekaan dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1901. Para penyusun teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. Saat itu hadir pula Burhanuddin Muhammad Dia, Sayuti Melik, Soekarno 56 telah hadir, antara lain Sumirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikyo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan yang dibacakan oleh Soekarno. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara lain atau yang disebut de jure. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Oke, jadi semua sudah nonton video yang ditampilkan tadi. Kira-kira sudah mengerti atau belum? Halo Mas Anak. Sudah. Semuanya berdiri, kita tepuk dulu. Ayo. Semuanya berdiri. Yang semangat, ayo. Tepuk kasih saya. Baik. Tadi kalian sudah menonton video tadi. Kemudian jika ada yang belum mengerti, perhatikan baik-baik ya. Lihatlah, jika ada yang belum mengerti, Ibu sudah bagikan bahan ajarnya atau materinya, bisa membaca sendiri di dalam kertas yang Ibu bagikan tadi. Kemudian, kalau ada teman yang belum bisa memahami isi bacaan, bisa mendengarkan teman di dalam kelompok yang membaca supaya sama-sama mengerti. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ke kegiatan kita, yaitu kegiatan diskusi. Tetapi sebelum kegiatan diskusi, Ibu minta kita untuk sama-sama membacakan apa di depan ini? Proklamasi. Ini disebut naskah proklamasi. Jadi semua arahkan di depan, kita sama-sama membaca teks proklamasi yang sudah dibacakan oleh Insinyur Soekarno tadi. Siap? Siap. Perhatikan Ibu tunjuk dari sini ya. 1, 2, 3. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menaik, pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi ini adalah naskah proklamasi yang dibacakan Insinyur Soekarno pada saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nanti perhatikan, bacalah dengan saksama petunjuk yang ada di dalam lembaran kerja itu. Ayo silakan ambil. Lalu diskusikan dengan teman di dalam kelompok. Duduk diskusi bersama. Yang tidak aktif, tidak mau
Halo teman-teman, tolong perhatikan. Jadi teman-teman di depan akan melaporkan hasil diskusi. Kita yang lain mendengarkan supaya sebentar bisa memberikan tanggapan atau mau bertanya. Silakan. Coba kita sebut supaya jangan terkena panggilan cahaya. Ya, oke. Silakan kelompok 1 mulai dari sekarang. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kelompok 1. Diskusilah bersama teman kelompokmu mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Arti 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia. 3. Pengakuan dunia luar. 4. Bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. 3. Landasan untuk bersikap kepada dunia. Sekian dan terima kasih. Baik, itu adalah jawaban kelompok 1. Coba beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Teman-teman dari kelompok 2 dan 3, ada yang mau menanggapi atau tidak? Mau bertanya atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi sudah pas ke jawabannya? Tidak. Oke, kalau memang sudah pas, kita beri kesempatan untuk kelompok 2. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Yogi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Peristiwa apa yang ditampilkan dalam video tersebut? Peristiwa kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna dari naskah proklamasi. 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia Kelompok 1, kelompok 3. sebagai bangsa yang merdeka. 2. Perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. 3. Pengakuan dunia luar. 4. Bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. 5. Landasan untuk bersikap kepada dunia. Sekian hasil diskusi kami, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1 dan 3. Mau bertanya di sini kelompok 2? Tidak. Sudah mengerti semua? Sudah. Kalau begitu, kesempatan terakhir Ibu berikan kepada kelompok 3. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Asih. Suaranya besar ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 3. Diskusilah bersama teman kelompokmu mengenai makna-makna proklamasi. 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. 3. Pengakuan dunia luar. 4. Bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. 5. Landasan untuk bersikap kepada dunia. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau memang tidak ada yang mau bertanya, berarti dibakar semua sudah mengerti. Silakan dikumpulkan pengerjaannya dan kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi baik, silakan kami perhatikan dari hasil diskusi tadi. Ternyata kalian sudah diskusi dengan bagus dan hasilnya juga bagus. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Jadi semua sudah bisa menjawab apa yang tertulis atau apa yang ditanyakan di dalam LKPD dengan bagus. Ibu senang kalian bisa menjawabnya dengan baik. Kita beri tepuk salut dulu untuk kita semua ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Rian, tolong perhatikan teman. Jangan goyang anak itu juga. Kalau kita saling menghargai satu sama lain, kelas 6. Jadi baik, tadi kita semua sudah berdiskusi. Perhatikan. Sekarang aku mau tanya dulu. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini dengan Ibu? Dari tadi pagi sampai sekarang kira-kira kalian belajar apa saja kan ya? Kita belajar apa saja dari tadi? Peristiwa kemerdekaan, peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jadi
tentang perutusan naskah proklamasi, kemudian pembacaan naskah proklamasi. Ibu mau tanya dulu, siapa yang merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ada yang bisa bantu ibu untuk menjawab? Siapa? Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Coba, ada ulang siapa? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, lalu Ahmad Subarjo. iya, jadi ada 3 orang ya, 3 orang golongan tua yang menyusun naskah proklamasi. Kira-kira di mana golongan tua ini menyusun naskah proklamasi? Di mana mereka? Di Rumah Laksamana Medan di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Mengapa harus di Rumah Laksamana Medan? Tidak di rumah yang lain?
duduknya diam-diam, jangan ganggu teman yang lain. Yang sudah selesai, periksa kembali jawabanmu dari nomor 1 sampai 4. Jangan sampai ada yang belum jawab, ada yang masih keliru. Wilson dengan Reva. Alvin sudah? Belum, masih duduk sini terus. Yang sudah selesai jangan ribut. Sudah? Kalau sudah selesai berarti kita periksa sekarang ya. Ya. Perhatikan di lembaran kerjanya masing-masing. Tolong perhatikan. Nomor 1. Nomor 1 ada yang mau silakan jawab. Mengapa Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta diungsikan ke Rengas Dengklok? Jawab, karena untuk menjauhkan kedua pemimpin nasional itu dari Jepang, dari pengaruh Jepang. Ya, betul sekali supaya karena menjauhkan tokoh-tokoh itu dari pengaruh Jepang. Ada yang jawab lain? Tidak. Oke, bagus. Nomor 2. Fania. Tulislah 3 tokoh dari golongan muda yang membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Soekarni, Yusuf Punto, Dr. Asmuhadi dan Suranco Sili. Ada yang lain? Siapa Asmi? Soekarni, Ikana, Celi Saleh. Jadi siapa tadi? Ada yang lain lagi? Adi. Soekarni, Ikana, Sulki Melik, dan Celi Saleh. Jadi Soekarni, Ikana dan Hairul Saleh. Itu benar ya? Oke, kita sudah 3. Berikut kita pindah ke nomor 3. Pindah ke nomor 3. Reva. Salah satu peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan adalah perumusan naskah proklamasi. Bertempat di manakah naskah proklamasi tersebut disusun? Di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di rumah siapa lah? Ya, dikasih 3. Nomor terakhir, boleh jalan. Salah satu makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. Jelaskan makna tersebut. Ya, karena kemerdekaan Indonesia diperoleh dari hasil perjuangan dan bukan perjuangan hadiah atau pemerintahan bangsa lain. Iya, jadi bangsa yang mandiri ada yang sama jawabannya? Ada yang lain? Coba lihat. Bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. Maknanya Indonesia berjuang sendiri untuk meraih kemerdekaan tanpa bantuan negara lain untuk hidup mandiri. Iya, jadi bisa ya tanpa bantuan negara atau juga bukan merupakan sebuah hadiah, tetapi dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Tidak dijumlahkan sampai 15. Berapa? Harusnya 12 ya? Nomor 12. Kalau jumlahnya 12 dikasih nilai 100 di situ. Ada yang lain 11? 11 dikasih nilai sudah semua? Ada yang dapat nilai di bawah 75? Ada tidak? Ada yang dapat nilai di bawah 75? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang dapat nilai di bawah 75 berarti hari ini kalian luar biasa. Kalian berhasil ya. Jadi kalian tuntas. Jadi karena kalian tuntas maka kita tidak ada yang namanya program ya. Tapi sebentar akan diberikan kalian pengayaan. Namun sebelum pengayaan perhatikan baik-baik. Papan yang ibu siapkan ini bisa baca tidak ini? Bisa. Tulisan apa di sini? Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan maknanya. Nanti bantu ibu pegang dulu. Siapa yang bisa membantu ibu menjelaskan?
nilai di bawah 75 sehingga semua untuk kerjakan pengayaan kerjanya di belakang lembar evaluasi yang tadi itu. Jadi saya jawabnya sudah, ya langsung jawab. Ya langsung jawab ya. Ayo dong, di belakang kalian punya lembar evaluasi tadi. Kita masih punya waktu sehingga kalian kerja dulu soal pengayaan. Ada 2 nomor. Ya. Sudah? Belum. Sudah? Yang sudah mari kumpulkan. Yang sudah boleh kumpul. Jangan lupa namanya ini yang ambil. Dulu di tempat itu yang sudah nomor itu. Yang sudah jangan ganggu teman yang lain. Yang sudah jangan ribut, yang belum dikerjakan. Ya. Mana yang sudah? Sudah? Semua sudah? Sudah. Ya, baik. Jadi kalau semua sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih. Hari ini sudah mau belajar, Ibu sudah belajar banyak, belajar tentang peristiwa proklamasi, proses perumusan, lalu dengan makna proklamasi. Ibu harap pulang ke rumah dibaca kembali materinya, jangan disimpan bukunya. Kalau disimpan itu tidak akan masuk di dalam otak. Jadi pulang kamu baca kembali supaya bisa ingat terus ya. Jadi hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Jadi kita sudah selesai. Terima kasih. Nanti kali berikut kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang berperan di dalam proses perumusan perumusan naskah proklamasi sampai dengan pembacaan naskah proklamasi. Kemudian setelah ini sebentar boleh istirahat, lalu masuk kita akan sambung dengan muatan pelajaran SPDP ya. Bisa? Bisa. Kita semua berdiri, kita berdoa untuk istirahat. Satu orang pimpin kita dalam doa. Ayo silakan. Tolong semuanya berdiri yang rapi.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, Desa.